sama-sama menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan karena hanya Dia yang layak dipuji, layak disembah. Karena hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Engkau melihat isi hati kami Tuhan, kesungguhan, loyalitas, ketulusan hadir dalam ibadah pagi hari ini. Antusias, semangat, kerinduan, semua termonitor di matamu. Tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kami lakukan hari-hari yang telah kami lewati, ampuni sekiranya Kau dapati kami bersalah, dan layakkan kami semua beribadah kepada Tuhan Allah yang hadir dan bertahta di atas pujian. Urapi setiap hamba-Hamba-Mu Tuhan, pakai, jadikan berkat setiap kata kalimat, setiap kompetensi yang Tuhan berikan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka agar mereka tiba di tempat ini bersama kami, memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini saya percaya semua akan sehat. Amin Bapak Ibu. Semua sehat, dan di dalam kesehatannya, di dalam kesehatan Bapak Ibu Saudara semua, hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi hidup kita, karena cintanya, karena kasihnya, itu menjadi alasan kita untuk hidup. Amin Bapak Ibu. Ku hidup karena anugerah Tuhan. Hidup
bahkan sesuatu tercipta. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. semua firman yang nanti kita terima akan menjadi kekuatan bagi hidup kita, merubah, memulihkan, menguatkan, bahkan menolong bagi setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan tanah yang subur di hati kita. Biarlah firman-Nya yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah, dan bisa dinikmati, bisa dirasakan di tengah-tengah keluarga kita maupun orang-orang yang masih kita. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti.
besar, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang penuh dengan kuasa. Bahkan Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau menjadi penolong di dalam hidup kami. Dan bagi ini Tuhan, kami bersyukur ketika kami membuka mata kami Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru dan hidup yang baru. Dan bagi ini Tuhan, kami bersyukur Engkau membawa kami ke dalam persekutuan kami bersama-sama dengan Tuhan dalam ibadah kudus-Mu Tuhan. Dan bagi ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara hati-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami persembahkan hati kami untuk Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus sudah mengurapi kami dan menguasai tempat ini, menguasai hati kami, sehingga setiap perkataan yang Tuhan nyatakan bagi kami menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, dan dalam nama itu pula Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang Rut. Kita akan melihat kesetiaan dan ketekunan di dalam pekerjaan akan membuahkan berkat. Kita melihat komitmen seorang perempuan asing dalam mengikuti Allah yang ditunjukkan ke dalam kesetiaannya, ketekunannya, tanggung jawabnya, dan ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Sebelumnya mohon maaf tadi ada masalah di laptop karena kita sudah gunakan dua laptop, ternyata hasilnya sama dan sekarang sudah bisa. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita membaca dari Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama, saya akan membacakan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-18. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan kemana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Bapak dikasih Tuhan, kalau kita melihat Alkitab kita, Bapak Ibu, Alkitab kita ditulis dalam budaya patriarki. Artinya
ada privilege, ada perlakuan khusus bagi para laki-laki, sehingga Alkitab kita pasti dituliskan dengan nama laki-laki. Tetapi ada satu kitab, kok ada kitab Rut ya? Sebuah pertanyaan, kenapa kalau ditulis dalam budaya patriarki tetapi masih ada kitab Rut? Dan kitab Rut ada sesuatu yang istimewa, yaitu selalu dibacakan pada salah satu hari besar bagi bangsa Yahudi, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya Panen Raya. Artinya bahwa di sini kita melihat ada sesuatu yang istimewa bagi Rut. Ada sesuatu yang lain bagi Rut. Bahkan kalau kita melihat kitab Salomo di bagian akhir, ada penghormatan yang diberikan kepada Rut. Salomo memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada eyang buyutnya, yaitu Rut, yang ditulis di penutup, pasal penutup di kitab Amsal. Istri yang sakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Bapak Ibu, istri yang cakap di sini bukan ditulis Salomo untuk istrinya, bukan ditulis Salomo untuk guntingnya. Kita akan melihat ketika itu ditulis atau kita baca dalam kitab dalam bahasa Ibrani. Istri yang cakap ditulis dengan Eset Chayil. Siapa itu Eset Chayil? Eset Chayil adalah nama kesayangan Rut yang diberikan oleh Boaz. Dan satu-satunya Eset Chayil yaitu Rut. Kalau Salomo memberikan penghormatan yang istimewa, apa itu? Apa itu Eset Chayil? Eset Chayil artinya perempuan yang luar biasa, perempuan pahlawan, perempuan perkasa, perempuan yang dahsyat. Artinya bahwa kalau Salomo memberikan penghormatan sebagai perempuan yang dahsyat, perempuan yang luar biasa, perempuan yang pahlawan, artinya bahwa ada sesuatu yang lebih yang ada dalam diri Rut. Kalau kita melihat latar belakangnya, Rut bukan berasal dari keluarga yang mencintai Tuhan. Rut bukan berasal dari bangsa yang mengasihi Tuhan, tetapi Rut berasal dari bangsa Moab. Yang menjadi pertanyaan, bangsa Moab itu siapa? Kalau kita melihat di Kejadian 19, mencatat bahwa orang-orang Moab adalah keturunan Lot dari hasil hubungan dengan putri sulungnya. Dan hubungan Lot tadi membuahkan seorang anak dan kemudian diberikan nama Moab, dan itu menjadi induk dari bangsa-bangsa Moab. Dan bangsa Moab adalah bangsa penyembah berhala. Bangsa Moab menyembah kepada dewa Kamos. Jadi Bapak Ibu, Rut bukan berasal dari bangsa yang mencintai Tuhan. Bahkan bangsa Moab adalah bangsa yang dikutuk oleh Tuhan dan tidak diizinkan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Dan itu menjadi satu bagian dari salah satu hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kita ngomongin hukum Taurat, bukan hanya 10 hukum yang diberikan kepada Musa, tetapi kalau kita ngomongin hukum Taurat, ada 613 hukum. Dan salah satunya pada perintah yang ke-66 berbicara seorang Amon atau Moab tidak boleh menikahi anak perempuan Israel. Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Yang jadi pertanyaan, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-16, Rut memberikan ikrar, Rut memberikan statement bahwa dia akan mengikuti bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku kepada Naomi, di mana Naomi adalah orang dari Bethlehem, pergi ke ke Moab menjadi bangsa yang asing dan kembali ke Bethlehem.
Rut menikah dengan Mahlon putri sulung Elimelech dan Naomi yang pergi ke Moab karena adanya bencana kelaparan yang disebabkan karena gagal panen. Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui adalah Bethlehem yang artinya rumah roti, yang artinya bahwa Bethlehem itu sebagai lumbung dari jelai dan gandum. Pada saat pemerintahan hakim-hakim, pada saat hakim-hakim memimpin, mengalami sebuah bencana kelaparan yang disebabkan oleh adanya gagal panen. Nah, lalu apa hubungannya dengan Ruth yang mendapatkan penghormatan yang tinggi dari cucu buyutnya Salomo, yang namanya Salomo, yang menuliskan istri yang cakap tadi atau Eset Khail tadi. Kita akan melihat mengapa Ruth menjadi penting dan seperti apa Ruth itu. Nah, yang pertama pelajaran yang kita temukan, Ruth memiliki kasih setia. Ruth memiliki kesetiaan. Kalau kita melihat kembali ke dalam pembacaan kita tadi, Ruth mengikuti Naomi, dan Naomi adalah perempuan yang malang. Kalau di dalam bahasa Asia tadi dituliskan dengan Akhara. Akhara itu perempuan atau janda yang malang, yang seperti pohon yang dicabut dari akarnya. Kalau pohon dicabut dari akarnya, dipastikan dia akan mati. Sehingga kalau Ruth ngikutin orang yang tidak punya harapan, untuk apa? Tetapi faktanya Ruth mengambil keputusan, aku akan pergi bersama dengan engkau. Dan di sini kita melihat sebuah kasih setia yang luar biasa, kesetiaan yang diikuti dengan kasih yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kenapa Naomi disebut sebagai Akhara? Karena kalau kita berbicara tentang berkat, dalam konsepnya Yahudi, berkat selalu dikaitkan dengan keturunan laki-laki dan dikaitkan dengan warisan atau kekayaan berupa tanah. Dan Ruth menjadi janda dari Elimelech karena tidak punya anak laki-laki. Maka Naomi tidak berhak warisan tanah atas suaminya Elimelech. Kenapa? Karena tanah itu akan jatuh kepada keturunannya laki-laki. Dan Ruth tidak memiliki anak laki-laki dan tidak memiliki penebus. Nah, kalau kita membaca di bagian tadi, ada sesuatu yang unik. Ketika Ruth mengusir anak-anak menantunya, Ruth katakan bahwa dia tidak punya anak laki-laki dan tidak akan mungkin mengharapkan atau dia tidak mungkin melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kalau dia menikah lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki, nggak mungkin dia nunggu. Kenapa ini dihubungkan dengan menantunya Ruth atau Orpa? Ternyata di dalam budaya Yahudi ada sistem perkawinan yang namanya perkawinan Levirat, seperti yang tertulis di dalam hukum Yahudi di Perintah nomor 79. Seorang janda tanpa anak yang ditinggal mati suaminya tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali saudara mantan suaminya. Atau seperti yang tertulis di dalam Ulangan 25 ayat yang kelima, apabila orang-orang bersaudara tinggal bersama-sama dengan seorang daripada mereka mati dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Dan ketika terjadi perkawinan Levirat dan si janda tadi melahirkan seorang anak, maka hak anak tadi menjadi
dari mendiang suaminya yang meninggal. Sehingga itulah yang menjadi dasar penulisan di ayat-ayat yang ke belasan tadi ya, ayat yang ke-12. Kenapa? Karena Naomi tidak memiliki keturunan laki-laki, maka tidak akan ada yang menikahi janda dari Mahlon dan Kilion atau Orpa dan Ruth. Sehingga Ruth dan Orpa diusir oleh Naomi. Ketika menantu-menantunya diusir, ada dua respon yang kita lihat. Pengusiran pertama, mereka menangis dengan suara keras dan mereka kembali kepada Naomi. Dan pengusiran berikutnya seperti itu, dan akhirnya Orpa meninggalkan mertuanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ruth? Ruth tetap setia bersama dengan ibu mertuanya. Nah, kita melihat di sini bahwa kesetiaan dengan kasih yang besar itu berdampak pada bagaimana seseorang itu memperlakukan orang-orang di lingkungannya. Itu berdampak kepada keputusan yang dia ambil. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Ruth tadi berasal dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bukan dari keluarga yang mengenal Tuhan. Dia menikah dengan orang yang mengenal Tuhan, keluarga Bapak Elimelek dan Ibu Naomi. Kalau kita ngomongin Elimelek artinya bahwa Allah menjadi rajaku. Kita tahu bahwa Elimelek meninggal, kedua anak laki-lakinya meninggal, sehingga ketika Naomi berpikir tidak ada apa-apa lagi di Moab, dia harus kembali ke Bethlehem, ke gudangnya gandum dan jelai. Walaupun pada saat itu masih terjadi kelaparan. Keputusan yang diambil oleh Ruth bukan keputusan yang main-main. Ketika Ruth mengambil keputusan untuk mengikuti Naomi, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia akan meninggalkan keluarganya, akan meninggalkan imannya kepada Allah-Allah yang lain atau pada berhala yang disembah oleh bangsa Moab, dan dia harus menyembah kepada Allahnya. Dan pada saat itu, Bapak Ibu, tidak mudah untuk menjadi proselit atau bangsa lain yang menyembah Allahnya bangsa Israel. Bapak Ibu, satu-satunya agama yang tidak melaksanakan misionaris, tidak melaksanakan penyebaran agama, hanya agama Yudaisme. Dan sangat sulit untuk menjadi pengikut agama Yudaisme. Bahkan melarang orang untuk ikut agama Yudaisme. Tetapi yang dilakukan oleh Ruth adalah, jangan desak aku untuk mengikuti engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Konsekuensinya apa? Kalau Ruth mengikuti Naomi, konsekuensinya dia harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Naomi. Bahkan kemana Naomi pergi, dia mengikuti. Di mana Naomi bermalam, dia mengikuti. Bangsa mula bangsamu dan Allah mula Allahku. Sebuah statement yang tidak main-main bagi Ruth. Dia meninggalkan imannya dan ikut pada imannya Naomi menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Bahkan dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana, di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, sesuatu yang nggak main-main. Bahkan hubungan antara Ruth dan Naomi, kalau kita melihat dari bahasa aslinya, menangislah mereka dengan
suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu dan meminta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Di ayat yang ke-14. Yuk kita lihat kata berpaut. Bapak Ibu, kata berpaut ini menggunakan kata doboh, yaitu kata yang dipakai seorang laki-laki akan meninggalkan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan dia menjadi satu tubuh. Artinya bahwa Rut dan Naomi dia menjadi satu kesatuan. Jadi kasihnya Rut kepada Naomi bukan kasih yang sembarangan. Bahkan kalau kita melihat di dalam bahasa Asia menggunakan kata chesed atau love kind, kasih setia itu bukan sekedar mengasihi tapi tidak setia, tetapi mengasihi yang disertai dengan sebuah kesetiaan, kasih yang sangat mendalam. Kalau saya menggunakan canda teman saya adalah, Bapak Ibu tahu kancing jepret nggak sih? Kancing jepret. Jadi ada kancing yang berlubang dan ada kancing yang berlubang, sehingga kalau mau kancing harus jepretin. Nggak ada satu nggak bisa dikancingin. Ada penjahit ya, kancing jepret apa sih namanya? Mudah kancing jepret namanya. Jadi di tempat saya tuh kalau ada orang, ada teman yang dekat gitu kan dibilangnya kancing jepret. Karena di mana sih ada si A pasti si B ada, gitu kan? Di mana ada gula ada semut, gitu. Nah, Rut dan Naomi, di mana kau ada, saya ada. Kemana kau pergi, aku akan pergi. Kemana kau pergi, akan mengikutimu. Selalu ada bersama-sama. Kita melihat kesetiaan yang luar biasa dari Rut, dan kesetiaan itu berdampak pada komitmen yang luar biasa. Komitmennya apa? Rut menjadi seorang proselyit. Proselyit adalah orang non-Yahudi masuk menjadi bangsa Yahudi dan menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Yahudi, menyembah Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Dan jalan hidupnya Rut sebagai proselyit itu nggak tanggung-tanggung. Kalau kita membaca keseluruhan dari kitab Rut, kita melihat jalan hidup Rut menjadi seorang yang berasimilasi penuh, menjadi orang yang nyebutnya nggak tanggung-tanggung. Dia bukan menjadi orang asing lagi, tapi ketika dia menjadi orang asing yang menyembah Allahnya bangsa Israel, maka itu nggak tanggung-tanggung, itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi Bapak Ibu, Rut ini mu'alaf yang pertama, meninggalkan imannya dan menyembah kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Kan kalau menyembah Allah berpindah pada Allahnya yang lama, Allah yang baru, namanya mu'alaf kan? Rut juga meninggalkan keluarganya dan ia mengubah identitasnya, mengubah nasionalisme dan mengadopsi cara hidup bangsa Israel. Bahkan Rut sekaligus menyembah Allahnya bangsa Israel dan menjadi warga negara Israel dan hidup di antara orang-orang Israel. Kalau kita lihat bagian-bagian yang lain, bahkan Rut tidak diperlakukan sebagai orang asing, walaupun Rut adalah orang asing yang masuk ke dalam bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, kita melihat komitmen yang mendalam dari Rut. Jadi kesetiaan Rut diikuti oleh komitmen. Kesetiaan dia kepada Ibu Naomi, komitmen dia kepada Ibu Naomi berdampak kepada tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa? Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa Naomi menjadi janda yang malang, janda yang akara, yang tercabut dari akarnya, janda yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rut membuat hati Rut tergerak untuk melakukan sesuatu supaya mereka hidup. Apa yang dilakukan oleh Rut, kalau kita membaca di pasal berikutnya, Rut minta kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir
gunakan orang yang murah hati kepadaku. Bapak Ibu, ada sebuah hukum di dalam hukum Taurat yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 19 yang menjadi bagian atau perintah dari hukum Taurat yang ke-44. Dikatakan bahwa pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Artinya bahwa orang-orang yang kaya memiliki ladang jelai, yang memiliki ladang gandum, dia harus memberikan sisa-sisa gandumnya yang akan diambil oleh para pengais. Siapa itu pengais? Yaitu orang-orang miskin pada saat itu. Hukum Taurat memberikan perlindungan kepada orang-orang miskin dan memberikan hak makan kepada orang-orang miskin dengan cara apa? Dengan cara mengais dari sisa-sisa panennya. Bapak Ibu, tidak sesuatu yang tidak mudah. Dan Ruth bekerja sepanjang hari. Di salah satu bagian dikatakan ada jelai yang dikumpulkan sepanjang hari, dan Ruth dikenal dengan bekerja yang tidak ada lelah-lelahnya. Bahkan kalau di dalam bahasa aslinya ditemukan bahwa sepanjang hari dia menemukan kumpulan dari jelai yang dibawa kepada ibunya, Ibu Naomi, itu 13, kalau disatukan ke kilogram, 13 kilogram. Kok dapatnya banyak? Kalau kita membaca di bagian yang pasal berikutnya, pasal kedua, ternyata Naomi mendapatkan perhatian dari pemilik lahan yang namanya Boaz. Siapa itu Boaz? Boaz adalah sanak dari mendiang suaminya Naomi yang bernama Elimelech. Jadi Bapak Ibu, ketika Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dan Ruth melakukan aktivitasnya untuk mendukung hidup dari keluarganya, keluarga ibunya, Ruth bekerja sebagai pengais dari jelai-jelai di ladang Bapak Boaz. Siapa itu Boaz? Boaz adalah sanak dari Elimelech. Kalau kita melihat di pasal 2 ayat yang pertama, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Seorang yang kaya raya. Tadi kalau Salomo menuliskan istri yang cakap sebagai Eset Khayil. Seorang yang kaya raya di sini ditulis dengan Ishibor Khayil. Artinya seorang laki-laki yang terhormat, yang gagah perkasa, atau seorang laki-laki yang besar, yang perkasa, atau seorang laki-laki terhormat, dia seorang pahlawan. Dan di dalam usahanya, Boaz memperhatikan Ruth. Kenapa? Ruth, kalau kita melihat di sini, Ruth bekerja sepanjang hari tanpa istirahat. Mereka melihat Ruth bekerja dengan rajin. Di sini kita melihat bahwa Ruth memiliki tanggung jawab. Ditunjukkan dengan apa? Dengan ketekunan dalam bekerja. Dia bekerja keras. Jadi Bapak Ibu, kita melihat kualitas Ruth. Ruth bukan sekedar memiliki kesetiaan. Ruth bukan sekedar memiliki kasih, tetapi kasih dan kesetiaan Ruth ditunjukkan dengan ketekunannya. Dia bekerja keras. Dan hasilnya apa? Hasilnya Ruth mendapatkan perhatian dari Boaz. Bahkan kalau kita melihat ke dalam bagian berikutnya, kita melihat Boaz menaruh hati kepada Ruth. Jadi Bapak Ibu, tanggung jawab seseorang yang memiliki kasih dan kesetiaan, dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki tanggung jawab. Dia memiliki ketekunan.
kita melihat sebuah gambaran relasi antara Rut dan Boaz. Kedepannya kita akan melihat kalau di bagian pasal yang ketiga dan bagian pasal yang keempat. Tadi Boaz adalah sanak dari keluarga Elimelek. Dan kalau kita melihat di pasal yang kedua, Naomi mengatakan bahwa karena dia adalah relasi atau sanak dari keluarga Elimelek, maka dia bisa menebus Rut. Nah, yang jadi pertanyaan, menebus itu seperti apa? Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa ketika seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia tidak memiliki anak laki-laki, maka istrinya tidak berhak atas warisan tanah yang ditinggalkan oleh suaminya. Siapa yang berhak? Yang berhak adalah sanaknya laki-laki. Dan ketika dia menemukan Boaz, Naomi berharap Boazlah yang menebus tanah milik Elimelek. Tetapi apa yang dikatakan Boaz kepada Rut? Boaz akan pergi untuk menyelesaikan itu. Ternyata apa? Boaz pergi ke pintu gerbang kota dan dia mencari orang yang lebih berhak. Ternyata Boaz bukan orang yang terdekat yang bisa menebus tanah sekaligus menikahi Rut. Maka dia mendatangilah orang yang berhak, yang lebih berhak. Kecuali orang yang lebih berhak tadi melepaskan haknya, maka hak itu berpindah kepada Boaz. Dan kalau kita melihat ternyata orang itu tidak mau menembus warisan dari Elimelek, maka Boazlah yang menebus. Dan Boaz menebus tanah yang ditinggalkan oleh Elimelek, sekaligus dia menikahi Rut. Bapak Ibu, ketika Boaz menikahi Rut, Boaz melihat pribadi Rut yang luar biasa, sehingga Boaz memberikan gelar atau panggilan Eseth Chayil, istri yang cakap, perempuan yang perkasa, perempuan yang luar biasa, perempuan pahlawan. Nah, Bapak Ibu, penebusan Boaz atas Rut sebuah gambaran dari penebusan Yesus kepada setiap orang berdosa. Rut memiliki latar belakang dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan, dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bahkan bangsa yang dikutuk oleh Tuhan. Dan Rut tidak melihat semuanya itu, tapi ketika Rut melakukan sesuai dengan apa yang diharapkan, Rut memiliki pribadi yang setia, Rut memiliki pribadi yang memiliki chesed atau kasih setia, Rut yang tekun dalam bekerja, Rut yang bertanggung jawab, dan itu menjadi perhatian Boaz sehingga Boaz mau menebus Rut dan menikahi Rut sebagai istrinya. Dan yang luar biasanya, ketika Boaz sudah menebus Rut menjadi istrinya, sesuatu yang istimewa dari pasangan Boaz dan Rut. Kenapa? Pasangan Boaz dan Rut melahirkan seorang anak yang namanya Obed. Obed memperankan seorang yang namanya Isai. Isai memperankan orang yang namanya Daud, dan Daud memperankan orang yang namanya Salomo dan Nathan. Dari garis Salomo akan lahir seorang yang namanya Yusuf. Dari garis Nathan akan lahir seorang yang namanya Maria. Yusuf dan Maria melahirkan seorang yang bernama Yesus. Bapak Ibu, kembali, komitmen yang benar akan berdampak yang baik. Komitmen perempuan asing untuk mengikuti Allahnya bangsa Israel berdampak pada dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan komitmen itu ditunjukkan dengan kesetiaannya, dengan ketekunannya,
dalam pekerjaannya, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Ruth mendapatkan perhatian dari tuannya, dan tuannya menembus Ruth, dan Ruth menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, bukan sesuatu yang kebetulan Ruth mendapatkan hak istimewa. Kembali, Alkitab kita ditulis dalam budaya patriarki, tetapi kok masih ada kitab Ruth, sesuatu yang istimewa. Bahkan kitab Ruth akan selalu dibacakan di salah satu hari besar bangsa Israel, yaitu hari raya Pentakosta atau hari raya panen raya. Jadi Bapak Ibu, komitmen Ruth berdampak kepada sesuatu yang luar biasa. Jadi pertanyaan kita, bagaimana komitmen kita mengikuti Allah? Allah sudah menebus kita. Pertanyaannya adalah komitmen kita seperti apa? Kalau kita sudah punya komitmen, apa yang kita kerjakan? Ketika Ruth memiliki komitmen, Ruth memiliki kasih setia, memiliki kesetiaan yang ditujukan dengan kesetiaannya mengikuti ibu mertuanya, walaupun ibu mertuanya tidak punya apa-apa, walaupun ibu mertuanya seorang akara, walaupun ibu mertuanya tidak punya pengharapan. Dari kesetiaannya, Ruth mengambil sebuah tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dia mengais jelai-jelai gandum di ladang orang. Mengais jelai gandum berbicara orang sangat miskin, sehingga hidupnya bergantung kepada si pemilik ladang gandum. Dan itu dilakukan oleh Ruth sebagai respon dari kesetiaan kepada mertuanya. Di sini saya melihat bahwa hubungan antara mertua dan menantu yang luar biasa. Seorang Naomi mengusir Ruth. Respon Ruth apa? Apakah dia pergi meninggalkan mertuanya yang tidak punya apa-apa, yang seorang akara, yang seorang yang tidak berpengharapan? Ternyata Ruth ikuti mertuanya. Bahkan dia ambil sebuah statement, di mana engkau berada, aku berada, kemana engkau pergi, aku ngikut, kemana engkau tidur, aku ngikut, kemana engkau berjalan, sama-sama mengikuti. Bahkan bangsamu lah bangsamu, Allahmu lah Allahku. Komitmen yang nggak setengah-setengah. Dan komitmen Ruth ditunjukkan dengan kesetiaannya yang luar biasa, ketekunan yang luar biasa, tanggung jawabnya yang luar biasa, dan dalam pekerjaannya membuahkan berkat. Jadi Bapak Ibu, gambaran penebusan yang dikerjakan Allah kepada setiap kita. Allah sudah menebus kita. Bagaimana komitmen kita? Kalau kita sudah punya komitmen, apa yang kita lakukan untuk membuktikan komitmen itu? Kesetiaankah? Ketekunankah? Tanggung jawabnyakah? Gambaran ketika Ruth ambil komitmen sebagai perempuan asing yang mengikuti dan menyembah Allah bangsa Israel, dia setia kepada mertuanya. Dia tekun dalam pekerjaan dan dia mengambil tanggung jawab itu, dan dalam pekerjaannya membuahkan hasil. Ruth adalah gambaran-gambaran kita semua. Boaz sebagai penebus adalah gambaran dari Kristus. Allah sudah menebus melalui karya Kristus di atas kayu salib kepada kita. Kalau kita sudah menjadi bangsa tebusan, menjadi pribadi tebusan, mari kita mengambil komitmen yang benar sebagai akibat dari penebusan itu, yang kita tunjukkan di dalam kasih setia, di dalam kesetiaan, di dalam ketekunan, di dalam pekerjaan kita. Terus dalam Tuhan Yesus dan berkat kita segera. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk banyak hal yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan
yang tidak berpengharapan menjadi janda miskin. Ruth ambil tanggung jawab, Ruth menjadi pengalis, menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Dan Ruth memberikan perhatian dari Boaz. Tuhan ajar kami untuk kami memiliki kesetiaan, untuk kami memiliki ketaatan, untuk memiliki tanggung jawab yang baik, dan kami bekerja keras sehingga kami dapat perhatian dari Tuhan. Kami diberkati bukan karena kami bekerja keras, tapi Engkau sudah memberkati kami, dan kami mau mengambil komitmen dari berkat itu dengan kami bekerja keras, dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah janji untuk selalu memberikan langit yang biru, tetapi Tuhan selalu berjanji untuk senantiasa menyertai kami. Dan Tuhan tidak pernah berjanji jalan hidup kami selalu baik, selalu rata, tetapi Tuhan berjanji kepada setiap kami untuk memberikan kesetiaan, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami tidak gampang menyerah, kami tidak gampang berputus asa. Karena mujizat Tuhan akan terjadi ketika kami menyembah Tuhan. Mujizat terjadi ketika kami percaya kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. meneladani Ruth Tuhan, kesetiaan iman kepada Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, berdampak kesetiaan kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Komitmen yang kuat untuk kami percaya, untuk kami setia. Komitmen yang kuat untuk kami melayani. Dan biarlah melalui firman kami dikuatkan dan diteguhkan. Kami bukan hanya berkomitmen setia kepada Tuhan, tetapi kami juga bekerja keras, sebab Allah memberkati orang-orang yang bekerja keras. Dan Ruth bekerja keras dan menghasilkan berkat
berkat yang besar. Bapak terima kasih berkati hamba-Mu Bapak Lulu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi beliau, hikmat wibawa dari Allah nyata menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini dan bagi pelayanan di tempat yang Tuhan percayakan. Kami percayakan istri dan putra-putrinya, mantunya diberkati Tuhan dan usahanya dibuatnya berhasil, nama-Mu dipermuliakan. Bapak terima kasih hamba mengangkat tangan bagi jemaat Allah. Kiranya berkat Allah turun atas setiap jemaat-Mu, setiap mata pencarian, sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai pedagang, dan apapun yang dikerjakan dibuatnya berhasil, nama-Mu dipermuliakan. Jemaat Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Bapak terima kasih, yang sakit doa kami dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang kuliah dan sekolah, ajar mereka kuliah dan sekolah dengan baik dan sungguh-sungguh, sebab masa depan ada dalam tangan mereka. Doa kami bagi pemuda remaja yang saat ini terus bergumul mencari tulang rusuk, Tuhan akan memberikan yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak terima kasih, dan kami percaya Tuhan tolong setiap orang-orang yang setia kepadamu. Pimpin perjalanan kami pulang sampai ke rumah dengan selamat. Namun sebelumnya jemaat Tuhan akan memberikan persembahan bagimu, dan bila jemaat Tuhan memberi dengan sukacita, karena Allah mengasihi dan memberkati orang-orang yang memberi dengan sukacita. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Dalam pemerintahan Presiden kami Bapak Insinyur Joko Widodo, Tuhan berikan hikmat bersama para menteri, sehingga realitas kesejahteraan, perekonomian, usaha yang membaik berdampak dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih. Saudara arahkan mata hatimu dan mulanglah dengan berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan kasih daripada Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa.